yang mengistiqamahkan kita untuk selalu berdekatan kepadanya dan memuliakan kekasihnya dengan perintah Allah untuk bersalawat selalu kepadanya, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika min syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu bertambah. Maka Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, demi waktu manusia dalam keadaan yang rugi. Demi waktu manusia dalam keadaan yang rugi. Rugi dari semua-muanya. Rugi dari semua-muanya. Tapi Allah teruskan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang mengikuti junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, orang yang mana hatinya tidak goyang atas keyakinan dia kepada Allah. Zaman sekarang nih orang banyak goyang, ya. Umurnya udah 30 goyang dulu ini takut gak datang. Umurnya udah 30 rizkinya masih segitu-gitu aja. Banyak yang goyang. Kenapa? Karena dia tidak yakin kepada apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang bahwa di langit dan di bumi yang memiliki ini semua adalah Allah Subhanahu. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Yang punya langit, punya bumi Allah. Yang punya kematian, punya kehidupan Allah. Kalau sudah seperti ini, kita harus yakin tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Allah bisa bikin matahari, Allah bisa bikin bumi, Allah bisa bikin bintang-bintang, Allah bisa bikin malaikat, surga, arsy, kursi. Kenapa Allah nggak bisa jadiin kubur itu? Kenapa nggak bisa dibanyakin duit itu? Kayak kecil itu sih, lebih kecil dari segala-galanya. Langit dan bumi dibikin sama Allah. Apalagi jodoh, apalagi rizki kecil. Jangan dipikir, yakin dulu kepada Allah. Makanya kalau nggak yakin, rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusrin, rugi. Yakin sama Allah. Jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Lihat orang Yahudi gimana itu. Orang Yahudi dia nggak bakalan ridho sama orang Islam. Makanya di situ kalau orang belajar ilmu nahwu, walam tarbo, pakai lam, yang mana lamnya tersebut menasabkan tidak akan pernah berarti selama-lamanya, ya, selama-lamanya orang Yahudi itu ridho kepada orang Islam. Mau dibaikin ke apa aja orang Yahudi nggak bakalan ridho. Wah, ane kasih nih gunung emas, ane kasih nih gunung berlian atau lautan berlian buat ente Yahudi, nggak bakalan. Berliannya diambil, lautannya diambil, gunungnya diambil, tetap ente dimatiin sama dia. Itulah orang Yahudi. Jangan ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu punya apa?
punya handphone. Penyakit yang dibawa-bawa ini punya orang Yahudi, KFC, enggak, Maggi, apalagi spray, pokoknya bikinan dia. Ya. Terus gimana deh? Sedangkan di Indonesia udah beraur-auran, udah penuh. Nah itulah kebodohan kita. Mendingan di rumah bikin es teh, pakai keren-kerenan sih ente bikin teh, ente aduk pakai gula, masukin es, minum. Siang-siang bolong, bukan main. Makan bakso, nggak enak makan bakso pakai Sprite, selek. Makan bakso enaknya masih pakai es teh, made in Indonesia, halal. Orang Depok minum Coca-Cola, keselak, berbusa aja di mulut. Beli KFC, duit 5.000, akhirnya besok ngutang. Gaya hidup itu jangan gedein. Gaya hidup udah Allah dapat segitu, alhamdulillah. Gaya hidup itu mau ikut. Wah, si Fulan punya motor, anu mesti punya motor. Si Fulan punya handphone baru, gua juga bisa beli handphone baru. Nah dia brojol udah punya rumah bagus, bapak moyangnya emang kaya. Nah ente brojol, kalau dia nongkrongnya kloset WC-nya pakai inian pencetan atas, begitu. Nah ini kan nongkrong, ngeden, gitu. Terus mau maksain orang yang ngeden, cebok. Kalau gitu kan dicebokin pakai air. Orang kaya mah. Makanya yang bikin orang nggak syukur itu gaya hidup ente terlalu tinggi. Lihat orang kawin, gahar pengen kawin. Wah, atau mau kawin, masuk gua nggak kawin, akhirnya lu buntingin orang. Setan lu ikutin. Nggak? Nah ini kebanyakan. Gara-gara pengen ikutin gaya hidup. Makanya itu semua gaya-gayanya orang Yahudi, gaya hidup orang itu inilah gaya Nabi besar Maulana Muhammad. Syukur gayanya Rasulullah. Ada nggak ada biar nggak disumpahin sama Allah, manusia yang rugi. Karena bumi aja disumpahin wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Kalau dia yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah, yakin sama aulia, yakin sama guru-gurunya, yakin sama salaf-salafnya, dia tidak akan rugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Enggak cukup dia ngejalanin apa? Keyakinan aja. Nih kayak gini nih amal soleh. Oh, anak yakin tapi nggak sembahyang, PA. Yakin nggak pernah baca Quran, PA. Yakin nggak pernah tahajud, PA. Yakin nggak pernah ngerjain sunnah-sunnah Nabi, orang PA. Orang yang yakin dia kerjain apa yang Allah perintahin dan dia tinggalin apa yang Allah larang. Wa 'amilus shalihat, yang baik-baik, kerjaan yang baik, baca selawat yang banyak, belajar, nuntut ilmu, ini amal saleh. Sibukin kerja yang halal adalah amal saleh, buat ngasih orang tua, buat ngasih istri, buat ngasih anak, ya itu namanya amal saleh. Jangan ente yakin sama Allah, ente nggak beramal saleh, ente berjudi, main slot. Jadi apalagi ente dangdutan, lupa sembahyang, nonton bola,
lupa sembahyang. Apalagi bukan dangdutan yang salah, sebab dangdutan akhirnya nggak sholat, itu yang salah, nggak sholatnya. Mungkin nonton bola boleh, nonton bola, main bola juga, nonton bola boleh. Tapi kalau nggak sholat, akhirnya gara-gara Piala Dunia maghribnya ditinggalin, subuhnya kelewatan. Nah ini yang nggak boleh. Jadi amal saleh tetap harus dikerjain. Tinggalin amal-amal yang enggak manfaat, pekerjaan enggak manfaat. Begadang boleh nggak boleh, tapi sholat subuh. Nah, apa lagi? Kerjaan-kerjaan yang boleh jadi haram kalau pekerjaan itu meninggalkan kewajiban. Kalau kita kerjain pekerjaan yang mubah, ya, begadang kan mubah. Tapi kalau dia nggak sholat subuh, jadi haram begadang. Ngaji wajib, tapi kalau nggak sembahyang subuh, jadi haram. Mesti sholat